Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalam dunia ini. Semua sudah diatur oleh Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, dan Dia yang tahu awal dan akhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Hanya kita memang taunya cuma sebagian saja, atau taunya hanya yang sementara saja. Tapi kita tidak tahu di ujung perjalanan itu ada apa. Dan karena kita tidak tahu di ujung perjalanan hidup kita nanti ada apa, disitulah iman berbicara. Masa pandemi yang sedang melanda bumi ini sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk melatih dan membentuk iman setiap orang percaya, agar iman itu tidak hanya menjadi sebuah teori belaka, namun sungguh-sungguh terlaksana di dalam kehidupan kita. Dan juga bukan kebetulan kalau masa pandemi ini membuat banyak orang di dunia ini, termasuk orang percaya kepada Tuhan, untuk waspada terhadap hidupnya, untuk lebih berjaga-jaga dan melihat kehidupannya dari sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandang yang berangkat dari iman yang dipraktikkan. Sudut pandang ini berbicara tentang sebuah bentuk konkret dari orang yang mempraktikkan imannya. Sudut pandangnya berubah. Ada keluasan di dalam bersikap, ada keluasan di dalam berpikir atau berwawasan. Begitu juga ada kelugasan di dalam berkata-kata. Dan 3 hal inilah yang menjadi tolok ukur dan bahan uji untuk kita bisa melihat kepada diri kita, apakah saya sudah menjadi praktisi-praktisi iman yang bukan hanya berpengetahuan tentang keimanan, tetapi mengalami iman itu dalam kehidupan yang nyata. Dan masa sulit ini, Tuhan sedang memaksa kita untuk bisa makin luas, dan makin lugas. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari 2 bagian. Kali ini surat Paulus yang pertama dari Efesus 1 ayat 18-23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lalu Kolose 3 ayat 1-4, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Satu hal yang paling sulit dilakukan saat mempraktekkan iman yang nyata itu bukan masalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada orang lain, tetapi pemeriksaan diri kepada diri sendiri yang masih banyak orang kerap sulit melakukannya, sehingga praktek iman yang nyata tidak dapat terwujud menjadi nyata. Dan Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan tentang hakikat dan identitas mereka sebagai orang percaya. Penting sekali untuk bisa melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan
dengan menumbuhkan iman percaya di dalam diri setiap orang adalah tujuannya untuk supaya mata hati mereka menjadi terang. Dan ini yang luput dari perhatian setiap orang percaya di Efesus. Mereka sibuk beraktivitas, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang mereka pikir itu adalah hal yang merupakan praktek iman. Tetapi Paulus mengingatkan tentang satu hal yang penting untuk pemeriksaan diri juga dilakukan, yaitu melihat tentang mata hati diri kita sendiri. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya bukan sekedar bicara masuk surga, tapi supaya ada perubahan, mata hati kita menjadi terang. Bicara mata hati menjadi terang ini berarti punya pengertian tentang apa yang Tuhan mau di dalam panggilan yang Dia nyatakan kepada kita. Dan yang Tuhan mau pula adalah untuk kita memahami betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan berikan, betapa hebatnya kuasa-Nya melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan melampaui kuasa kematian atau maut. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ini menunjukkan betapa dahsyatnya Dia, tetapi masih banyak orang di Efesus yang beriman menganggap remeh tentang kekayaan keimanan mereka. Seolah mereka bicara iman hanya sekedar hidup kekal, masuk surga, tetapi tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari selama masih ada di bumi. Paulus mengajak setiap orang percaya, baik di Efesus maupun di Kolose, untuk luas di dalam bersikap. Dalam arti lentur, ada kerelaan dibentuk oleh Tuhan. Luas bersikap berarti betul-betul membuka hati, membuka pikiran, dan membuka kehidupan kepada Tuhan yang maha dahsyat itu. Karena yang Tuhan inginkan adalah supaya terjadinya kepenuhan Tuhan di dalam diri setiap orang percaya, dan inilah puncak dari praktek iman kita yang nyata. Tapi yang Tuhan inginkan supaya Tuhan itu terisi penuh di dalam diri kita. Dan ini yang makin dinyatakan di dalam keluasan bersikap, kelenturan di dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tidak lagi kaku berpegang kepada keagamaan. Ada orang-orang di Efesus yang masih begitu kaku dengan keagamaan mereka. Kaku dengan berbagai macam struktur-struktur, tetapi tidak luas di dalam bersikap, berelasi satu dengan yang lain. Dan yang kedua, di dalam Kolose, Paulus mengingatkan tentang cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Ciri orang beriman yang mempraktekkan imannya, dia mempunyai keluasan berpikir. Tidak dibatasi oleh apa yang kelihatan, tetapi mampu melihat melampaui apa yang kelihatan itu tentang perkara-perkara yang di atas. Kenapa bicara di atas? Orang seringkali menafsirkan ini sebagai kita melihat hal-hal rohani saja dan tidak jasmani, hal-hal ilahi saja dan tidak menjadi manusiawi. Bukan demikian, tetapi pikirkan perkara di atas ini bicara keluasan berpikir. Bukankah kalau kita memikirkan hal-hal yang di atas yang sama dengan berpikir dari sudut yang di atas sana, maka kita berarti memiliki keluasan dalam berpikir juga menyikapi segala yang terjadi yang memberatkan hidup kita. Lalu yang ketiga adalah supaya hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi kesaksian, lugas dalam bertutur. Dalam arti kata-kata kita adalah kata-kata kejujuran, terus terang, dan kata-kata yang sungguh menyatakan Kristus, menyatakan Tuhan lewat hidup kita. Inilah alat ukur untuk kita bisa menguji praktikum iman kita ini berhasil atau tidak. Periksa diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan, dan karena itu uji apakah saya luas dalam bersikap, luas dalam berpikir, dan lugas dalam bertutur, sehingga iman saya tidak kaku dan beku, tetapi cair dan mengalir. Sehingga dalam konteks pergumulan masa-masa yang sulit ini, kita tetap mengalirkan Tuhan di dalam diri kita dan melalui diri kita. Sehingga orang terhibur dan terkuatkan oleh sikap kita, pikiran kita, dan tutur kita. Selamat melakukannya. Amin.